Oke, baik. Saya cukupkan dulu presensinya. Oke, selamat pagi. Kalau Anda hadir pada kuliah ini, harap membuka screen-nya. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang semantik ya, semantik. Baik. Tapi saya mau lihat siapa yang hadir di sini dulu. Mohon kamera di-on-kan ya. Kan udah kesepakatan. Baik, ini ada siapa ini? Mas Gustian ini belum nge-on kan. Oh, udah ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Baik. Oke, saya share screen. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang semantik ya. Sebentar. Low batch.
Oke. Oke ya, jadi baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan membahas tentang semantik ya. Jadi, ya semantik itu apa namanya, berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari semanin ya, artinya maksud. Nah, kemudian makna dari semantik sendiri adalah apa namanya, persepsi tentang arti tanda visual ya untuk komunikan ya, atau untuk penerima komunikasi itu ya. Nah, jadi kalau semantik itu di dalam NLP itu memaknai suatu kalimat ya, atau untuk mengambil makna dari kalimat itu ya, atau dari apa namanya, dari satu ya, kalau NLP kan dari satu kalimat, atau kalau pakai speech recognition ya dari percakapan itu ya. Nah, kemudian untuk semantik itu kalau ada kesalahan ya berarti ada kesalahan pemaknaan atau tidak terjadi komunikasi ya, tidak terjadi komunikasi atau berbelok arah ya. Jadi misalnya ya banyak gitu, arti banyak itu dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa lain gitu kan ya. Jadi misalnya jumlah itu bisa misalnya jumlah, kata jumlah ya, jumlah 5 bingkisan dengan 3 bingkisan ya, tentu saja 8 bingkisan ya. Jumlah anak yang masuk sekolah hari ini, nah, itu kan sama dengan banyaknya ya, cacahnya. Jadi sama-sama dengan sama-sama katanya bisa bermakna lain. Ya. Oke. Oke, sebentar ini tak dulu. Oke, kemudian sebentar ini kayaknya saya harus pindah kamar dulu.
Bentar ya. Ada gangguan suara, jadi nggak mungkin suara saya melebihi suara ini. Saya harus moving dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Belum kelihatan ya. Oke. Oke ya, jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu ini jenis semantik yang namanya denotasi dan konotasi ya. Nah, kalau denotasi itu makna leksikal, makna sebenarnya ya. Ini sering apa namanya, kita ketahui tapi kita jarang mengatakan bahwa itu suatu denotasi ya. Jadi denotasi itu makna pokok ya, makna pokok pasti gitu dari suatu satu kalimat ya. Sehingga kalau pasti itu ya harapannya terhindar dari salah tafsir. Kemudian ada konotasi. Konotasi itu makna kiasan ya. Jadi itu berupa makna tambahan gitu ya, yang terbentuk karena kesepakatan bersama. Ya biasanya konvensi atau suatu kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah diterima umum gitu ya. Walaupun kebiasaan itu belum tentu benar ya. Kalau orang Jawa itu sering bilang salah
salah kaprah gitu ya. Salah, sebetulnya salah, tapi itu dipakai terus gitu ya. Sederhananya misalnya gini, mari kita melakukan atau absensinya mana gitu ya. Absensi itu sebetulnya kan menghitung atau menandai orang-orang yang tidak hadir gitu, itu absen itu tidak hadir kan. Nah, yang betul itu kan presensi ya, presensi. Tapi sudah biasa kan kalau di pertemuan sehari-hari gitu ya, atau di rapat gitu, mana absensinya, atau siapa yang belum absen loh, mau datang kok absen gitu ya. Harusnya kan presensi ya. Itu yang namanya konotasi tadi. Kemudian ada simbol ya. Simbol ini sangat penting manakala nanti di penggunaan NLP yang dipakai untuk yang dikaitkan dengan visual ya. Jadi dikaitkan dengan misalnya NLP itu dikaitkan dengan visual kalau misalnya itu digunakan oleh robot gitu ya. Robot itu kan menerima sesuatu secara visual ya. Kemudian dia bicara ya, bicara ini menggunakan NLP, speech recognition NLP. Nah, ketika dia menerima apa namanya gambar visual atau citra visual, maka apa konotasi atau denotasinya gitu ya. Misalnya ketika melihat awan ya, simbol awan ya, itu bisa menjelang hujan, bisa juga sedih ya, konotasinya itu sedih ya, jadi mendung itu sedih ya. Nah, kemudian cerah siang hari ya, itu lawannya senang atau suka ya. Kemudian batu karang ya, batu karang itu juga punya makna ini kuat atau tegar ya. Nah, kemudian merpati ya, itu punya makna subur, sabar gitu, damai gitu ya. Oke, begitu. Nah, kemudian misalnya gambar kambing hitam ya, ya itu denotasinya ya kambing yang punya hitam tapi punya makna orang yang dipersalahkan ya. Ini sudah sering kita pakai ya. Oke, kemudian buaya ya, buaya itu ya binatang melata atau ya orang yang suka ya, orang yang playboy gitu. Buaya tikus ya, itu sudah sering kita pakai konotasinya nggak baik itu ya, korupsi atau kotor. Oke. Nah, kemudian kalau ada konotasi, nanti ada yang terkait dengan itu adalah asosiasi atau asosiasi dan sinestesia ya. Nah, ya, asosiasi itu kan sesuatu yang dikaitkan ya, dikaitkan sangat erat gitu ya, asosiasi. Nah, sehingga di sini asosiasi itu makna yang muncul karena kedekatan sifat ya. Ya, misalnya tikus itu ya asosiasinya ada itu sesuatu yang kurang baik ya, kotor, koruptor gitu ya. Dan kalau matahari itu diasosiasikan sesuatu yang terang benderang ya, kemuliaan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian
Kalau sinestesia itu perubahan makna, ya, karena adanya pertukaran indera. Ya. Ya. Nah, misalnya kulitnya segar dilihat, gitu ya. Yang segar itu kan sebetulnya ya sesuatu yang diminum cair gitu ya, tapi ini segar dilihat, suaranya sedap didengar ya. Sedap itu kan sebetulnya berkaitan dengan masakan ya, tapi ini kan sudah sering kita pakai ya. Jadi kalau nanti ada apa namanya kalimat NLP yang misalnya suaranya sedap didengar, itu artinya punya makna suaranya enak gitu ya, enak didengar ya, atau merdu misalnya ya. Nah, ini contoh asosiasi gitu ya. Jadi ini tapi visual gitu ya. Jadi ya ini ya peralatan listrik, kemudian kalau ini pensil ya asosiasinya dengan apa namanya apa itu ini serutan ya, untuk melanjutkan pensil itu misalnya. Nah, ini sinestesia ya. Jadi ini sebetulnya kan mie ya. Tapi dibuat seperti api ya. Jadi ini artinya kan dari situ diasosiasikan bahwa mie ini pedas gitu ya misalnya. Nah, ini contoh lain, ini apa namanya sungai gitu ya, tapi sungai ini kayak ada apinya gitu ya. Nah, nanti ada sinestesia apakah kalau misalnya ke rumah ini itu berarti sesuatu yang mengerikan gitu ya. Ini kan kurang baik itu, atau mematikan misalnya. Oke. Ini tadi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sintati, saya kira ini tidak perlu lagi. Tapi saya mau menunjukkan apa namanya, saya stop saya dulu semantik ya, materi yang lain. Sebentar. Kok Sinta? Ini semantik. Oke. Share. Oke. Ya. Jadi di sini what is semantic, the study of meaning of the word, phrases, sentences in language system. Jadi mempelajari apa namanya arti
kata-kata, kemudian frase, kalimat ya dalam suatu sistem bahasa. Nah, kemudian ya fokusnya kemana ya analisa semantik, fokuses in the conventional meaning of words ya, jadi berfokus pada makna dari kata-kata ya secara konvensional ya, maksudnya kalau kita kaitkan dengan yang tadi pengertian tadi ya, yang denotation tadi ya. Ya. Nah, jadi pemaknaan itu Oke. Ya, pemaknaan itu ini dengan cara penggunaan kata-kata dalam sentence ya. Nah, ini maksudnya. Literal use of the words ya in sentence ya. Jadi penggunaan kata-kata di dalam kalimat, penggunaan kata-kata dan kalimat gitu ya. Artinya sebetulnya gini, misalnya kata tadi, kata banyak atau kata jumlah itu menunjukkan jumlah countingnya atau ya counting atau banyaknya, atau memang jumlah itu adalah sum ya. Jumlah dari penduduk Indonesia adalah sekian ya. Itu kan sebetulnya banyaknya ya. Tapi jumlah penduduk Jawa dan Sumatera adalah sekian ya, itu betul-betul jumlahnya ya. Ya. Jadi itu penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat gitu ya dalam arti yang konvensional ya, bukan pada nih what speaker might want the words to mean ya. Jadi bukan keinginan ini speaker atau komunikan memaknainya ya. Jadi itu. Jadi misalnya karena kalau apa namanya semantik itu ya diartikan berdasarkan keinginan speaker ya bisa maknanya lain-lain ya gitu. Dan itu tidak benar ya, bahasa itu kan harus punya makna yang sama ketika suatu kalimat itu diucapkan atau ditulis, walaupun penulis atau yang mengucapkan itu beda orang ya, kalimatnya sama ya maknanya sama ya. Nah, maka ada pendekatan secara linguistik ya, linguistic approach ya, untuk memaknai ya kalimat ya atau tujuan dari kalimat itu ya, secara umum seperti apa ya. Jadi pemaknanya itu secara umum, bukan subjektif ya, bukan subjektif dan bukan lokal ya, secara umum ya. Ya, jadi kalau kita lihat definisi sentence meaning atau makna dari kalimat ya, atau word meaning is what a sentence literally means ya. Jadi ya apa yang dimaknai dari kalimat atau kata-kata ya secara literal ya. Maksudnya secara literal itu ya secara apa namanya berdasarkan konvensi yang sudah berlaku di apa namanya di bahasa tersebut gitu ya. Jadi misalnya
kalau tadi dicontohkan ya, banyak itu di dalam bahasa Indonesia kan, banyak itu cacah ya, banyaknya orang itu kan berapa jumlah atau berapa cacahnya orang ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu banyak itu berarti angsa ya. Nah, sehingga ketika Anda menulis dalam bahasa Indonesia ya pakai banyak itu ya, konvensi di dalam bahasa Indonesia banyak itu cacah tadi, bukan terus oh maksud Anda banyak yang saya tulis dalam bahasa Indonesia misalnya banyaknya orang gitu, terus banyak orang itu ya, terus kamu memaknai banyak ini dalam bahasa Indonesia Jawa ya, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan ini dikatakan di sini literally mean ya, sesuai dengan makna yang berlaku di bahasa tersebut ya. Ya. Nah, ini the equivalent as manifested in the standard dictionary in the language concern ya, ya dimaknai sesuai yang berlaku di itu di standar dictionary dari bahasa itu. Jadi kalau bahasa Indonesia ya nanti sesuai dengan standar standar kamus bahasa, atau biasanya juga standar dengan KBBI ya, kamus bahasa Indonesia itu. Nah, kalau speaker meaning itu bisa berbeda ya. Speaker meaning is what speaker intends to convey atau to transmit atau to deliver when he use a piece of language ya. Jadi misalnya begini, kalau di dalam bahasa Inggris kata a piece of cake ya, piece of cake ya, itu bisa dimaknai macam-macam ya. Ya, a piece of cake itu bisa sepotong kue ya, potong kue ya, a piece of cake ya. Tetapi bisa juga dimaknai sebagai apa, piece of cake itu sesuatu yang sangat mudah gitu. That's piece of cake gitu ya. Ya. Jadi ini slang ya, apa namanya, bahasa percakapan ya. Waktu saya di Kanada sekian tahun yang lalu ya, ketika saya tanya gitu pertama kali saya juga nggak paham gitu, tanya ke dosen ya, saya tanya, ada dosen mengajar saya tanya, dia mengatakan that's piece of cake ya. Saya agak bingung karena waktu saya kursus TOEFL pun nggak pernah diajarin kayak gitu ya. Nah, kemudian saya tahu bahwa oh itu maknanya sangat mudah ya. Nah, di dalam natural language processing itu bukan seperti itu ya. Kalau nanti ada piece of cake itu ya artinya sepotong kue, bukan what is speaker meaning ini ya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya, semantik itu ya bukan speaker meaning ya, tetapi adalah meaning dari kalimat ya atau kata-kata sesuai dengan literal bahasanya. Ya, nah sehingga kalau speaker meaning itu same sentence can be used by different speakers in to mean different thing ya. Jadi bisa jadi orang ngomong memang piece of cake tadi ya betul-betul sepotong kue, tapi juga bisa betul-betul apa tadi, sesuatu yang sangat mudah ya, itu piece of cake. Nah, jadi kalau di NLP yang benar-benar sepotong kue ya. Oke ya, ya jadi
ini ya. Nah, nanti yang ketika melakukan ya, kalau NLP itu kan inputnya tertulis ya, tapi nanti kalau apa namanya, speech recognition itu tidak lagi kalimatnya dituliskan tapi diucapkan ya, sehingga sangat tergantung pada konteks pembicaraan itu ya, untuk mengartikan daripada apa yang speaker said atau speaker means gitu ya. Jadi itu. Ya. Jadi di sini the first step in dealing with the theory of meaning is to clearly recognize the distinction between what speaker means and what words mean ya. Nah, tapi ini nanti kalau untuk speech recognition ya. Jadi apa yang dia ucapkan itu ya harus direkognisi ya, apakah ini what speaker means atau betul-betul what sentence means ya. Kalau di NLP ya what sentence means gitu ya, bukan what speaker means gitu. Nah itu ya. Nah, once a person has had a good command over the meanings of word and the sentence of language system, he can quickly understand the different conversational and social function of utterance. Ya, ini secara umum kalau seseorang itu ya melakukan speech ya, itu nanti akan ketahuan ya ini apa namanya, makna conversationnya itu ya, sebetulnya ini berdasarkan konteks gitu, dan sebetulnya dari apa yang dia ucapkan itu nanti akan bisa tahu social functionnya itu ya, social functionnya ya, artinya dia itu siapa, kemudian apa namanya, dia bergaul dengan siapa atau berkomunikasi dengan siapa, itu akan kelihatan dari gaya bahasa ya, dari speaker means tadi ya. Tapi kalau di NLP itu tidak dihiraukan ya. Tapi nanti kalau speech recognition seperti ini tuh sangat penting. Jadi ini dia bicara konteks apa gitu ya. Terus ya apa yang dia ucapkan itu nanti bisa bermakna yang sesuai dengan konteks itu. Ya. Oke, ini saya kira. Ya, oke. Who access to the basic data of meaning ya. Ya. Jadi kompetensi speakers ya. Itu akan mengakses ya makna-makna dari kata-kata atau sentence itu. Ya. Ya. Tapi juga bisa kalau dia native speaker ya tidak perlu seperti itu ya. Jadi dia bisa menyampaikan informasi itu dengan mudah dan maknanya bisa mudah diketahui. Gitu ya. Oke, kita lihat ya. Ini khusus nanti untuk NLP yang bahasa Inggris, ini kita bisa tahu English at most language has number of different dialects ya. Nah, whose pronunciation differ from dialect to another dialect ya. Jadi ini sesuatu yang sudah jelas ya. Nanti kalau Anda
berbahasa sering berkomunikasi di kancah internasional ya, itu akan kelihatan oh ini dialek mana ya, ini dialek. Jadi dialek Asia yang ke arah Jepang, Korea itu berbeda dengan dialek Asia yang ke arah Asia Tenggara ya, yang Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura gitu ya, itu dialeknya lain dibandingkan dengan dialek Jepang, Korea gitu ya. Nanti berbeda lagi kalau kita ketemu orang-orang yang Timur Tengah sana ya, nah itu dialeknya berbeda lagi. Nah kadang-kadang perbedaan dialek itu menimbulkan perbedaan arti gitu, padahal katanya sama gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau lost context ya, bukan lost contact ya. Kalau kita tidak tahu konteks yang ini dibicarakan apa, bisa tidak paham gitulah gitu, karena dialeknya susah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berbahasa Inggris dengan orang Jepang gitu ya, orang Jepang juga susah menerima kita kan dialeknya lain. Saya pun harus mendengarkan baik-baik daripada ketika saya berbicara dengan orang Inggris yang berasal dari Amerika, Kanada gitu ya. Orang Inggris yang berasal dari Australia pun agak berbeda gitu ya. Dan telinga saya sudah terbiasa dengan Amerika dan Kanada gitu. Jadi itu yang menyebabkan konteks itu penting ya ketika berbahasa komunikasi, ketika ngomong ya, ketika bahasanya itu lesan ya. Nah kalau NLP itu tertulis, jadi semua yang tertulis itu tadi maknanya itu adalah makna yang konvensional ya, yang konvensional, bukan makna yang ini yang what speaker means ya, yang speaker inginkan. Saya ada pertanyaan? Nah. Saya tunjukkan lagi satu materi yang terkait dengan ini semantik. Oke. Ini agak Oke, sebentar. Saya Oke, meaning of the language ya. Ya, jadi word itu bisa meaningful sama meaningless ya. When a word has two meanings, when two words have same meanings and that was refer in the real world ya. Jadi sebuah kata itu bisa punya dua meaning ya, tetapi dua kata juga bisa punya
meaning yang sama, arti yang sama gitu ya. Nah, kemudian kata-kata itu bisa merefer atau mengacu pada real word atau imagination, suatu imagination. Oke. Nah, sama sebuah sentence itu bisa meaningful atau meaningless ya. Ketika satu sentence punya dua meaning, ya dua arti, dan ketika dua sentence punya meaning yang sama, satu arti, ya, apakah sentence itu benar atau salah, ya, maka nanti ada truth condition of sentence, ada kondisi kebenaran untuk sentence itu ya. Nah, semantik ya seperti tadi sudah disampaikan adalah study of, nah ini sudah mengarah ke kontekstual NLP ya. Study of the meaning of morpheme, words, phrase, dan sentence. Ya. Nah, leksikal semantik ya itu berbicara atau membahas tentang makna dari kata-kata ya dan hubungan antar kata itu ya. Ini baru leksikal ya. Kemudian nanti ada frase ya, parafrase ya, frasal atau di sini frasal atau sentential sentence ya. Ini membicarakan tentang ya arti ya, arti daripada sintaktik, arti daripada kalimat-kalimat sebetulnya yang punya sintaktik yang lebih besar daripada satu kata. Jadi bisa berupa frase ya. Frase itu kan apa namanya, gabungan dari kata-kata yang membentuk anak kalimat yang punya makna tetapi belum satu kesatuan dengan kalimat yang utuh. Jadi itu hanya bagian dari kalimat, tapi sudah punya makna yang bisa diekstrak dari situ ya. Misalnya saya contohkan yang sederhana, yang berbaju merah duduk di depan kelas ya adalah adik saya ya. Nah, itu frase ya. Nah, bagaimana nanti frase ini dimaknai bahwa itu adik saya gitu ya. Atau itu kata ganti orang misalnya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya tingkat kebenaran ya, truth. Ya. Ya, jadi ketika kita membicarakan tentang tingkat kebenaran, maka ada yang namanya komposisional semantik ya, komposisional ya. Jadi ini memformulasikan semantik rule ya, kaidah-kaidah semantik ya untuk membentuk suatu makna ya dari suatu kalimat yang tergantung pada makna-makna ini, makna-makna kata-kata, dari kata-kata dan bagaimana itu dikombinasikan ya. Jadi begini, Anda bisa bayangkan kalau Anda sudah memahami suatu bahasa, seseorang ngomong, Anda bisa mengekstrak ya makna dari itu ya. Jadi dia ngomong apa-apa, oh pada intinya ini dia itu menceritakan, misalnya saya sebut aja, saya ngomong misalnya, yang berbaju merah duduk di depan kelas ya, kemudian sambil menulis itu kemarin ke
apa namanya mencari buku di perpustakaan. Nah, ya ketika Anda diajak berbicara itu sudah terasosiasi bahwa itu ada orang yang saat sekarang itu duduk di depan kelas itu ya, berbaju merah, kemarin mencari buku di perpustakaan ya. Nah, Anda sudah bisa bayangkan itu. Nah, sekarang bagaimana komputer itu ya paham dengan kalimat itu gitu ya. Nah, maka harus ada rule ya. Ada rule untuk ini apa namanya? Untuk rule itu untuk mengartikan ya, untuk memaknai kalimat yang terdiri dari kumpulan kata-kata ya. Kan sebetulnya kalimat itu ya kalau dilihat dari kumpulan kata-kata ya, tapi terus kemudian bisa punya makna tertentu gitu kan. Ya, itu komposisional semantik ya. Kemudian nah itu bisa diketahui juga sebagai atau bisa dikenal juga sebagai truth conditional semantiknya. Jadi semantiknya itu nanti tergantung pada kondisi kebenaran daripada masing-masing kata itu. Nah, ya. Nah, seperti apa the truth itu ya? Jadi kita lihat, if you know the meaning of a sentence, you can determine under what condition it's true atau false. Jadi Anda memahami suatu makna suatu sentence ya. Nah, ini kontekstual itu benar atau salah kan tergantung pada ya pembicaraan saat ini gitu ya, atau konteks saat ini ya. Anda bisa menentukan oh ini benar salah gitu ya. Tetapi bagaimana komputer nanti atau laptop atau ya secara sendiri mesin itu memaknai suatu sentence bahwa ini tuh benar atau salah gitu ya. Ya. Nah, mari kita lihat di sini you don't need to know whether or not a sentence is true or false to understand it ya. Ya. Jadi ketika Anda memaknai suatu kalimat ya bisa jadi Anda do not need know ya, tidak perlu ngerti bahwa kalimat itu true atau false ya. Nah, Anda langsung mengetahui the meaning of sentence atau sentence means itu seperti apa ya. Itu. Tetapi kalau apa namanya ini kalau NLP nanti harus tahu gitu. Nah, mau sentence are true atau false depending on situation. Ya. Jadi tergantung pada situasi. Nah, biasanya menggunakan apa namanya tautologi ya atau ini apa namanya ya, tautologi itu kalau itu always true ya atau always false contradiction. Nah, kemudian ada juga yang namanya entailment atau related notion. Jadi ini untuk menggambarkan hubungan satu kata dengan kata yang lain ya, atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. One sentence entails another ya, jadi berkaitan dengan kalimat lain if nih
whenever the first sentence is true and the second one must be also true. Jadi satu sentence dengan sentence lain itu berrelasi gitu ya. Itu kalau yang depan ini true, belakang juga harus true ya. Jack swim beautifully ya. Kemudian ini until Jack swim ya. Jack swim ya. Does not until Jack swim beautifully. Jadi ketika seperti ini ya, Jack swim beautifully itu menunjukkan bahwa ya Jack itu renang gitu ya. Tapi kalau dibalik Jack swim ya, itu tidak selalu menunjukkan dia itu swim beautifully. Ya, jadi kalau entailment tadi kan harus dua-duanya true ya. Nah di sini when two sentence entail each other dia synonymous ya, synonymous or paraphrase ya. Jack postpone the meeting. Jack put off the meeting ya, itu sama gitu kan. Sinonim atau paraphrase ya. Kemudian di sini when one sentence entails negation, another sentence the two tenses are contradiction. Jack is alive. Ya, Jack is is dead. Kontradiksi. Kemudian kita lihat ambiguitas ya. Ambiguity ya. Jadi our semantic network semantic knowledge ya, itu bisa menunjukkan bahwa kata-kata atau frase itu punya lebih dari satu makna ya. Maka itu ambigu ya. Nah ini kita lihat ya, jadi sintaktik benar itu belum tentu semantiknya benar ya. Syntactic ambiguity arises from multiple syntactic structure corresponding to the same string ya. Jadi ambiguitas ya itu muncul karena syntactic structure ya. Karena adanya ini multiple syntactic structure. Nah seperti apa misalnya nih, boy saw the man in the telescope ya, atau with the telescope ya. Siapa yang membawa teleskop ya, boy atau man ya. Ini kan tergantung pada pemutusannya ya. Jadi misalnya the boy saw the man with telescope, maka yang membawa teleskop adalah the man ya toh. Tapi kalau the boy saw the man ya with the telescope ya, berarti yang membawa adalah boy, yang membawa teleskopnya adalah boy ya. Nah ini kalau diucapkan bisa ya, misalnya the boy saw the man with telescope, berarti yang membawa teleskop itu adalah man ya. Tapi kalau the boy saw the man with the telescope, maka yang membawa adalah the boy. Nah kalau dalam NLP ini susah ini ya. Kalau apa namanya speech recognition ini bisa diketahui gitu ya, yang membawa teleskop siapa itu tergantung pada intonasinya tadi. The boy saw the man ya, with the telescope ya. Tapi kalau the boy saw the man with telescope ya, kan berbeda
Nah, ini ambiguity ini sering terjadi ya. Terus ada juga ini tadi syntactic ambiguity ya, ada juga lexical ambiguity ya. Ini terjadi ya berkaitan dengan ya adanya makna yang bermacam-macam ya, lebih dari satu makna maksudnya untuk kalimat yang sama atau frase yang sama. Ya. This will make you smart. Ya. This will make you smart. Ya. Ini apa namanya ambiguitasnya di mana coba? This will make you smart atau this will make you smart. Ya, itu ada ambiguitasnya, ada cek. Kemudian ada komposisional semantik. Namanya aja komposisional, berarti kan ada komposisi ya. Semantik ya. Komposisional semantik. To account for speaker knowledge of the truth, entailment, and ambiguity, we must assume that grammar contains semantic rule. Ya, ini betul ini. Jadi untuk memastikan ya tadi apa yang diucapkan speaker ya atau yang dituliskan itu benar, punya derajat kebenaran, kemudian punya entailment ya, bisa direlasikan ya, dan bisa jadi punya ambiguity, maka harus ada grammarnya itu harus mengandung nih semantic rule ya. Semantic rule untuk apa ini? Untuk menggabungkan meaning of word ya. Jadi apa namanya? Menggabungkan makna-makna dari kata-kata menjadi makna parafrase atau sentence ya. Ini komposisional semantik. Nah, ada dua macam yang namanya ini principal compositionality ya. Jadi ini menunjukkan dari meaning dari atau makna dari satu ekspresi ya yang dibentuk karena ada makna-makna dari bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian itu combine struktur ya, digabungkan secara terstruktur. Jadi pada intinya ada satu ekspresi ya. Ekspresi ini terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, perbagiannya itu bisa frase atau bahkan kata ya. Jadi misalnya kumpulan kata boleh ya. Nah, terus ini maknanya apa? Atau beberapa gabungan antara frase dan kata. Ya. Maknanya seperti apa? Atau bisa jadi beberapa frase ya yang digabung. Kemudian maknanya seperti apa? Ya, nah misalnya di sini ya, jadi untuk melakukan tadi penggabungan tadi itu bisa menggunakan beberapa apa namanya, beberapa cara gitu ya, yaitu menggunakan apa konsep aljabar Boole itu ya, misalnya menggunakan and atau or gitu ya, atau ini blue set of everything
blue set of everything blue. Jadi ini kan maknanya adalah ya kumpulan daripada buku biru ya. Nah, set of all book ya. Itu kumpulan buku, kemudian kalau blue diendkan dengan books, maka menjadi ini tadi blue set of everything blue. Tapi ini lebih tepat lagi loh, book set ya. Set of book ya, book atau book set of everything blue. Nah, kata-kata atau kalimat-kalimat berkata kerja ya, verbs ya, kata-kata kerja itu biasanya lebih kompleks daripada jadi ketika dipetakan dengan kata-kata yang lain itu lebih kompleks ya. Nah, mari kita lihat semantic rule pertama itu ya. Semantic rule pertama, if the meaning of natural NP ya, bukan natural possession tapi non phrase ya, is individual ya, is a member of the meaning of verb phrase ya, a set of individual, then S is true, otherwise is false. Jadi sentence itu tersusun dari non phrase dan verb phrase ya. Ya. Nah, non phrase itu bisa individual, misalnya Jack, atau ya tadi the person that wears blue shirt ya is that wear blue shirt misalnya gitu ya, swim ya. Nah, itu kan non phrase. Jadi bisa single atau lebih dari satu tadi, atau set of individual ya. Nah, kemudian harus dimaknai itu benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan kita lihat wordnya Jack ya. Kemudian ya Jack itu refers to individual. Ya. Kemudian swims itu mengacu pada a set of ya individual that swim. Ya. Jadi if the noun phrase Jack is among the set of individual that swim, the verb phrase, then the sentence is true. Ya, jadi kalau Jack ini tadi merepresentasikan atau mewakili sejumlah ya, mewakili set atau sejumlah individu ya, sekumpulan individu, jadi dia mewakili dari sekumpulan itu. Dan swim itu pakai S ya, itu ada verb ya, verb phrase, maka sentence itu benar. Jadi ini benar, ini benar. Nah, ini misalnya contoh lain, ini ya TP ya, itu tersusun dari NP dan T ya. Ini non phrase sama transitive phrase. Transitive phrase itu terdiri dari non phrase dan transitive ya. Kemudian T sendiri tersusun dari transitif sama verb ya. Kemudian verb phrase itu bisa terdiri dari
verb dan non phrase. Kemudian kalau kita lihat itu ada Jack is Laura ya. Jack itu adalah non phrase ya. Kemudian case ya. Case itu refers to tadi siapa tadi, Jack itu wakil dari individual ya, dan kemudian dia kata kerjanya transitif ya, tapi pas ya, maka masuk ke sini ya. Maaf. Dia ya kata kerjanya transitif ya, masuk ke verb phrase ya. Terus ya dia berkata kerja ini dan membutuhkan non phrase. Ya, jadi kalau ini ditelusuri ya, maka kalimat tersebut benar. Kemudian semantik rule 2 ini ada seperti ini. Ada verb phrase itu tersusun dari verb, kemudian verb itu adalah verb sendiri dan verb non phrase ya. Nanti bisa dicek ya. Jadi seperti ini, rule seperti ini is the set of individual X such that X is the first member of any pair in the meaning of P ya. Whose second member is the meaning of NP ya. Jadi verb phrase ini adalah set of individual ya, X, dan kemudian X ya itu bisa first member of any pair of meaning V ya. Jadi bisa pasangan yang punya makna V ya, atau member daripada V ya, yang punya second member of NV. Dan NP tadi adalah among the set of people who kiss Laura ya. Maka senternya itu true. Nah ini sebetulnya ketika memaknai mengecek semantic rule ya, itu apa namanya, kita harus mengecekkan strukturnya ini ya, artinya secara sintak betul enggak gitu. Nah kemudian kalau sintaknya betul ya, kemudian masing-masing struktur itu ya akan dicek gitu. Misalnya tadi Jack itu non phrase enggak gitu. Oh benar non phrase ya. Terus tadi apa namanya, di sini ada case Laura ya. Nah maka itu mesti verb toh ya, tetapi verbnya itu transitif ya, verbnya itu transitif ya, maka masuk ke sini ini. Kalau verbnya transitif mesti memerlukan objek. Nah objeknya itu adalah Laura gitu ya. Jadi dan Jack itu adalah set daripada individu ya, bukan set of hewan misalnya ya. Jadi ini adalah objek ini adalah juga set of hewan, set of manusia ya, individu ya. Jadi verbnya betul, subjeknya punya makna, objeknya punya makna, maka betul ya. Kalau di sini misalnya diganti apa namanya,
roti gitu ya. Ya, roti case Laura ya. Nah, roti itu adalah bukan set of individu ya. Itu adalah bukan set of individu, berarti itu salah ya. Jadi tidak punya makna. Jadi pemaknaan apakah itu dia set of individu ya atau bukan ya, itu cara untuk menentukan itu. Kalimat itu punya arti betul nggak? Ya. Kalau manusia sih ngerti ya, dikasih kalimat begini bisa memaknainya gitu, artinya itu betul gitu. Nah, tapi ketika komputer itu diberi kayak gitu, dia paham enggak bahwa itu benar, kalimat itu punya arti atau enggak ya, dengan cara memakai semantic rule ini ya. Ada semantic rule yang seperti ini, bahwa TP itu tersusun dari non phrase dan T ya. Dan non phrase-nya itu apa? Set of individu atau bukan? Ya, yang first phrase itu set of people atau bukan? Ya. Nah, itu cara NLP nanti bekerja seperti itu. Ya. Nah, ketika ada nih, ketika tadi ya melakukan komposisi itu ada anomali dari tidak gitu ya. Mari kita lihat ya. Anomaly sentence ya. Colorless green idea sleep furiously ya. Nah ini ya. Kalau kita lihat the sentence is syntactically fine ya, but contain semantic violation ya, artinya ada kesalahan semantik ya. Apa itu? Ini describing the idea as both colorless and green ya. Ya. Jadi ini dimaknai salah ya, nggak ada colorless green ideas ya. Stupid idea ada ya. Ya. Nah ini enggak ya, jadi ini bukan jadi ketika berbicara tentang idea ya, ini tidak ada maknanya ya. Oke, kemudian sentence itu bisa uninterpretable ya, jadi tidak bisa diinterpretasikan karena ada non-set. Kata-kata yang tidak bermakna. Itu has apa ini? Powerful word in a hand. Ya, jadi ini tidak punya makna. Kemudian ada metafor ya. Metafor itu kalimat-kalimat yang anomali ya. Ya. Tetapi dapat dipahami ya. Nih, in term of meaningful concept ya. Jadi kelihatannya punya anomali ya. Tetapi itu bisa dipahami secara keseluruhan ya maknanya. Nah ini agak susah ketika apa namanya,
Kalau NLP ini agak susah gitu karena kenapa? Karena metafor itu ada anomali ya. Ketika ada anomali, NLP kan sudah ragu-ragu ya. Jadi di semantik rule tadi kalau ada anomali ya itu bisa salah gitu ya. Nah, tetapi kalau ini digabungkan dengan satu kalimat yang utuh, misalnya itu bagian metafor itu ada di frase ya. Ketika digabungkan dengan frase yang lain membentuk kalimat yang benar gitu ya, maka itu bisa punya makna gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk memahami satu metafor ya harus memahami kata-kata secara individu ya. Kemudian memahami makna literal ya dari kata-kata tersebut ya. Ya. Dan memiliki fakta-fakta tentang kata-kata tersebut di dunia nyata. Ya. Ya. Nah, ini misalnya time is money ya. Time is money itu kan sesuatu yang sudah biasa bagi kita gitu ya. Ya. Tapi ketika apa namanya ini dituliskan kemudian diterima sebagai masuk ke sistem NLP, maka akan dicek kan ya dari sintak betul gitu ya. Tetapi terus maknanya apa ini gitu ya. Nah, ini menjadi ini tadi apa namanya metafor sini ya. Kalau cuma begini aja ya akan susah dipahami. Tetapi kalau misalnya time is money, so that we have to arrange ya our daily activity ya precisely. Kalau dikaitkan dengan seperti itu, maka ini menjadi bermakna. Ya, karena kalau kita lihat money itu ya ya ini misalnya you need to know that our society people are often paid according the amount of time work. Itu kan kita sudah tahu maknanya ini gitu ya. Tetapi bagaimana apa namanya NLP itu bisa memahami bahwa yang dimaksud itu ini artinya kalau ya society people itu open paid ya according to the amount of the time of work gitu. Itu kan manusia tahu gitu ya. Tapi bagaimana mesin itu tahu bahwa maknanya begitu ya. Maka ini mesti dikaitkan dengan satu konteks, satu kalimat penuh gitu ya. Kemudian ada idiomatik frase ya. Idiom ya. Frase-frase yang menunjukkan adanya idiom. Frase-frase with meaning cannot be predicted ya. Artinya tidak bisa diprediksi ya. Karena ini arti dari frase tersebut sangat tergantung pada arti atau makna daripada ini individual work ya. Maka tadi semantik dulu untuk menggabungkan makna ini tidak bisa ya. Idiom ya. Misalnya ini put his foot on his mouth ya. Nah, ini kan idiom.
all language have idiom. Jadi setiap language itu punya idiom, tetapi ya ini jarang untuk atau sulit untuk ditranslasikan secara langsung ya. Jadi time is money itu ya, kick the bucket ya. Ya ini kan makna sesungguhnya tuh stretch the animal leg. Jadi ini tentang leksikal semantik ya. The reference ya. Reference is the real word object designed by word ya. Jadi ini objek real yang dipakai atau diarahkan atau ditujukan untuk memaknai suatu huruf ya. Jack, the happy swimmer, my friend ya. Ini kan apa namanya merepresentasikan ya. The happy swimmer itu siapa? Jack ya. My friend ya, atau the guy that have the same reference in the sentence Jack ya. Nah, ini tadi ya, happy swimmer, my friend itu ya sebetulnya ini kan mereferensikan yang namanya si Jack itu. But non-phrase do not refer to any particular individual such as no baby swim. Ya, ini sebetulnya non-phrase, no baby. Tidak merefer satu pun. Okay, well the happy swimmer and Jack ya may refer to the same individual ya. In some cases ya, happy swimmer Jack itu ya. The happy swimmer is happy ya. Ini maksudnya Jack tadi. Ya. Oke. Kemudian ada leksikal semantik yang namanya sense. Sense is element of meaning separate from reference. Ya. Jadi ini ya punya makna ya, elemen of meaning ya. Elemen daripada makna satu kalimat atau kata ya, tetapi ini separate from reference ya. Misalnya the president ya, yaitu tidak mengacu pada apa namanya, kalau misalnya Barack Obama ya, nah untuk the president, nah itu referensinya sama ya. Michelle Obama husband yaitu Barack Obama presiden itu punya referensi yang sama, tapi Michelle Obama husband ya ini juga maksudnya Barack Obama itu kan. Nah, tapi sense-nya berbeda ya. Yang satu misalnya ya sama aja kan, kalau misalnya Anda bicara apa misalnya menyebut presiden ya dengan menyebut namanya saja itu sense-nya berbeda, atau menyebut ini suaminya Michelle ya, Michelle Obama itu sebetulnya kan ya Barack Obama ini ya, tapi sense-nya beda. Sehingga nanti kalimat seterusnya setelah itu ya, itu maknanya tentu kontekstual terhadap ya yang disebutkan itu ya. Jadi sense-nya berbeda ya. Ya, jadi kata-kata itu bisa punya makna
punya sense ya, tapi tidak punya referensi ya. Nah, kemudian proper name ya itu cenderung punya referensi tapi tidak ada sense ya. Nah, ini kan kalau kita ngomong atau kita orang ya, maksudnya kita manusia bisa menyampaikan kalimat itu ya, misalnya presiden lagi berkunjung ke Solo misalnya. Nah, itu ya Anda tahu bahwa presiden kita itu Jokowi ya. Tapi kalau hanya bagaimana sistem itu tahu bahwa presiden kita berkunjung ke Solo, itulah ini apa gitu kan. Nah, itu nanti membutuhkan apa namanya? Referensi ya. Membutuhkan referensi itu ya. Bahwa presiden kita itu ya maksudnya si siapa, Jokowi itu. Ya tergantung konteks tadi, kalau presiden, kalau sebelumnya itu kalimat yang berkaitan dengan Jepang gitu ya, presiden akan ke Solo itu berarti presidennya Jepang gitu kan misalnya. Jadi memang untuk memaknai semantik itu kompleks ya. Harus tahu konteksnya, kemudian ya tadi tahu kalimat sebelumnya dan sesudahnya begitu ya. Itu paling benar gitu. Tapi untuk ke situ ya butuh usaha yang lebih kompleks ya. Ketika diimplementasikan di NLP gitu ya. Kemudian nanti ada sinonim. Berarti kita harus nanti di dalam NLP kita harus punya kosakata yang atau kumpulan kata-kata yang punya sinonim ya. Yang punya same meaning ya. Nah, ini ada karena nanti bisa kalau tidak pakai kosakata sinonim nanti bisa dia secara sintak benar, ketika dicek semantiknya salah karena enggak mesin itu belum paham bahwa misalnya satu kata itu punya sinonim yang itu sudah di kosakata itu. Jadi harus ada padanan kata, harus ada sinonim. Some assert that there are no two words with exactly the same meaning ya. Misalnya ya inilah. After Norman invasion in England, many French words of Latin origin entered the language, giving rise to synonym pairs. Misalnya English itu sama dengan hill dan seterusnya, ini apa namanya sinonim. Nah, selain sinonim ada antonim ya. Antonim itu ya lawan kata gitu kan ya. Misalnya ada kata-kata not dead gitu. Itu nanti kalau nggak ada kosakata antonim maka ya tidak bisa dimaknai ya live gitu ya. Ya, tapi ini masih bisa apa namanya dimaknai gitu ya. Artinya kalimat ketika ada kalimat bla 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 is not dead gitu ya. Nah, dead-nya ada di kosakata, terus punya not ya. Not itu punya makna negatif ya. Ya, not dead itu
date sendiri ada maknanya, ya. Not ya berarti sesuatu yang lawan daripada date. Nah, terus apa itu? Nah, karena tidak ada di kosakata ya cuma di makna itu, tidak date saja. Ya. Kemudian nanti juga ada gradable pairs, ya. Big, small, ya ini antonim tadi. Tapi kalau semua kata-kata ini selalu bahwa ketika big itu di kosakata terus ada lawannya small gitu ya, itu nanti sudah bisa dipakai, ya. Nggak usah pakai misalnya not big. Antonim. Kemudian ada lexical relation, ya. Ada homonim, ya, heteronim, ya. Homograf, heterograf, ya. Homonim atau homofon, ya. Kata-kata yang punya meaning berbeda, ya, tetapi pronunciation-nya sama, ya. Wah, ini kalau konteks, kalau speech recognition ini ya apa namanya, suaranya kan sama, cuma bedanya lah maknanya lain, ya. Bear begini ya dengan bear kayak gini, ya, itu homonim. Ya, kalau tulisan ya lebih mudah ini, mesti bear, artinya kalau ada kata bear begini lanjutannya apa, kalau ada bear begini, ini kan sebetulnya kata sifatnya bear begini mesti ada non di setelahnya gitu, ya. Kalau ini bisa setelahnya adalah kata kerja gitu, ya. Jadi kalau ada bear ini kemudian setelahnya kata kerja, ya itu enggak punya makna, ya. Kemudian ya nanti ada banyak, ya, di terminologi bahasa Inggris itu banyak macam kayak gini, ya. Oke, kemudian ada heteronim, ya. Spellingnya sama, tetapi pronunciation-nya berbeda. Nah, balikannya dengan ini tadi, meaning-nya berbeda, tetapi pronunciation-nya sama. Kalau ini nulisnya sama, tapi pronunciation-nya berbeda, ya. Do dengan do. Nah, ini apa namanya? Sama nanti polanya, ya ini kontekstual, ya. Depannya ini apa? Depannya itu apa gitu, ya. Kemudian ada polysemous, ya. Adalah kata-kata dengan, ya, nih, multiple conceptual or historically related meaning, ya. Nah, ini jadi misalnya di sini baseball field, ya. Ini kan baseball itu ya multiple meaning sebetulnya, ya. Maksudnya ini ada base dan ball gitu, ya, terus jadi baseball, ya. Geometrik, ya. Diamond, ya, diamond. Kemudian ada hiponym, relationship between general term, ya. Ya, ini misalnya rose, ya. Jadi misalnya rose, iris, daisy, poppy, all kind of flower. Ya, misalnya iris ini kan, ya, ini ada iris itu ada bagian mata yang namanya iris juga gitu, ya. Tapi di sini flower, ya, misalnya.
poppy itu ya flower gitu ya, tapi poppy itu bisa punya makna lain. Kemudian ada semantic features ya. Semantic feature itu bagian dari ya. Jadi ini fitur ya, fitur semantik ya. Itu properties atau ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari makna yang merupakan ini apa namanya makna daripada kata-kata atau ciri-ciri dari kata yang punya makna tertentu gitu. Ya. Misalnya ya antonim share all but one semantic feature ya. Ya. Misalnya big has the semantic features. Jadi big itu adalah semantik adalah fitur daripada size ya. Red itu fitur daripada color ya. Tidak bisa menjadi antonim ya. Ya, semantic feature of word assassin include the assassin must be human and kill important people ya. Jadi ketika ada kata-kata assassin ya, itu tidak hanya membunuh saja maknanya, tetapi membunuh orang penting. Jadi ada fitur-fitur daripada kata-kata ya. Ya, ini apa namanya ada semantic feature ya, tapi yang berkaitan dengan apa namanya biasanya speech error ya, misalnya atau slip of the tongue ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong itu kan keliru gitu ya, tetapi ya kalau manusia itu bisa menangkap makna dari yang disampaikan tadi gitu, walaupun ada slip of the tongue, ada kata-kata yang kurang tepat ya. Nah, bagaimana NLP itu atau bagaimana kalau mesin itu memahami slip of tongue gitu ya. Jadi misalnya ini intended utterance, bridge of the nose ya. Bridge of neck ya. Jadi misalnya he came too late, he came too early ya. Too di sini kan too ya, ada bisa juga disebutkan to ya. Mary was young, Mary was early ya. Nah ini ya misalnya kita mengatakan Mary was too early gitu ya, terus Mary was early to get married ya. Nah itu maksudnya misalnya was too young. Ya oke. Itu kata-kata slip of the tongue. Ya. Ya ini ada semantic feature of noun ya, kalau di dalam bahasa Inggris kan ada count noun ya, jadi kalau tambah book ditambah s itu menjadi banyak gitu ya. Kita juga punya semantic feature of nouns itu, misalnya untuk menunjukkan lebih dari satu itu
beberapa gitu ya. Jadi kalau ada beberapa itu mesti belakangnya kata belakangnya itu kata benda gitu ya, atau kata ganti orang ya, atau apa namanya noun lah ya, karena menunjukkan cons ya. Kalau di bahasa Inggris pakai s ya, misalnya books, book menjadi books gitu. Nah, tetapi artinya s di belakang kata apa namanya kata benda itu punya makna lebih dari satu gitu kan. Tapi nanti s di belakang kata kata di belakang nama ya itu bisa jadi salah, bisa jadi benar ya. Kalau s-nya itu tanpa koma, misalnya Mary's book gitu ya. Nah itu nggak bisa nggak bisa berarti bermakna kepunyakan ya, kepunyaan, kepemilikan. Tapi kalau pakai koma dan s, nah itu baru ya. Jadi itu. Kemudian ada semantic of features ya, itu misalnya semantic feature of apa ya. Ini sama kalau verb itu kan nanti ada misalnya seperti ini ya, misalnya darken itu ya, atau misalnya cost, does, skill, and amplify ya, atau ya ada kata-kata yang menunjukkan feature dari kata benda, kata kerja. Jadi misalnya asin tadi termasuk semantic features of words ya, karena itu maknanya membunuh tapi orang penting. Oke, ini ya, ya misalnya pakai ed ya, ed itu apa bisa past tense atau telah terjadi ya. Oke. Oke, gitu. Baik, saya kira ini bahan daripada semantik ya. Nah, silahkan nanti dipelajari, kemudian nanti kita sudah menyelesaikan sintaktik, kemudian semantik, ya, nanti akan ada tugas yang segera saya berikan ya. Ini tadi ada mahasiswa yang mau gabung ya, tapi saya lihat jamnya sudah jam 9 ya. Jadi saya tidak mau terganggu ya, jadi tidak saya masukkan dalam kuliah ini karena sudah terlambat 1 jam ya. Kalau kuliah sungguh-sungguh kan juga, maksudnya sungguh-sungguh itu maksud saya itu kuliah luring itu ya nggak ada ya, 1 jam baru datang gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Jadi Ibu Farah belum absen. Hah? Belum absen. Oh ya, oke. Bentar. Nih. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Saya ada kuliah berikutnya ya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan jam yang sama, dan kan ada tugas ya, nanti dicek aja, tapi belum, kalau dicek sekarang ya belum ada, belum saya masukkan.
Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.